Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Abidillah, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam UINHAS Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan sosialisme. Walaupun tujuannya ialah untuk sebuah kesejahteraan yang adil, dalam pemahaman sosialisme ini dapat mempunyai kelebihan maupun kelemahan. Berikut ini adalah penjelasan tentang kelebihan maupun kekurangan dalam sebuah proses sosialisme. Kelebihan sosialisme: tingkat solidaritas dan kebersamaan yang sangat tinggi dalam kerjasama timbal balik antar rakyat. Jadi dalam dunia pendidikan, hal ini sangat positif dampaknya, karena dengan adanya tingkat solidaritas dan kebersamaan, maka sistem pendidikan akan berjalan dengan baik. Selesainya setiap masalah dengan cara yang demokratis dan bijaksana. Jadi dalam penyelesaian khususnya dalam hal-hal dunia pendidikan, dengan cara demokratis dan bijaksana, bisa dengan cara musyawarah dan sebagainya. Kemudian adanya sifat persamaan sosial, jadi tidak ada antara budak dan majikan. Kita ketahui bahwa pada zaman-zaman dulu, ketika zaman kerajaan yang mana sistemnya otoriter, bahwa perbedaan kelas itu cukup nampak antara budak dan majikan, antara kelas borjuis dan proletariat, seperti itu. Terakhir, dalam pemahaman sosialisme selalu muncul keinginan sebagai menciptakan masyarakat yang sosial dengan kejelasan dan kejalan argumen, yakni tidak melalui dengan revolusi dan kekerasan. Jadi di sosialisme ini, keinginan untuk menciptakan masyarakat yang sosialis itu terkesan jelas, kemudian tanpa melalui hal-hal yang berujung revolusi dan kekerasan. Selanjutnya, tentang kekurangan sosialisme. Kekurangan sosialisme itu ada 3, yakni yang pertama, pemahaman ini tidak konsisten dengan sifat orang yang selalu menginginkan lebih dan tidak puas dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, karena tingkat solidaritas yang tinggi, terdapat hak asasi manusia yang terkadang diabaikan sebagai kepentingan bersama. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam paham sosialisme ini lebih mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini dapat kita lihat pada institusi-institusi seperti organisasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah pemahaman sosialisme dapat membatasi pengembangan diri dan kreativitas, karena pemahaman ini menyangkut konsistensi dan kerjasama, sehingga setiap individu punya waktu untuk berkembang. Jadi paham sosialisme memang mengembangkan paham-paham yang mengedepankan kepentingan bersama, yang mana pada pelaksanaan dan implementasinya setiap orang mendapat porsi yang berbeda-beda. Di dalam mengembangkan kreativitas setiap individu terkesan stagnan dan kurang berkembang, seperti itu. Saya akan menjelaskan implementasi sosialisme di Indonesia. Gagasan sosialisme baru diperkenalkan secara resmi pada tahun 1914 ketika Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda atau ISDV didirikan oleh H.J.F. Mary Snevely, J.A. Bannister, H.W. Dekker, dan B. Bergsma. Keempatnya adalah tokoh sosialis radikal yang tiba di India setelah putus dengan kelompok revisionis di Belanda. Baru setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1918, SDV secara agresif melebarkan sayapnya dengan merekrut anggota komunitas asli dan membuka cabang di beberapa kota. Dia mendirikan surat kabar Head Fridge World dan mengembangkan metode penyusupan yang memungkinkan keanggotaan ganda. Hal ini kemudian disikapi dengan perpecahan yang terjadi di lingkungan Syarikat Islam atau SI yang sebelumnya berkembang pesat sebagai organisasi gerakan. Terbentuklah kelompok SI Merah yang dipimpin oleh anak-anak muda seperti Samun, Darsono, Mas Markok,
Kartodikromo dan Haji Misbah yang mengambil SI dengan cara yang semakin radikal melawan pemerintah kolonial. Akhirnya, setelah tahun 1918, poros ini membangun Partai Komunis India yang pada Mei 1920 dengan SDP resmi bergabung dengan Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan PKI yang mencerminkan pemutakhiran kebutuhan gerakan politik. Kesadaran para tokoh gerakan kemerdekaan terhadap kolonialisme berkembang dalam paradigma yang juga dipengaruhi oleh wacana ideologi sosialisme. Sejarah mencatat pecahnya pemberontakan anti kolonial yang pertama, tepatnya pada tahun 1926 sampai 1927, yang berujung pada dimulainya proklamasi pada 17 Agustus 1945 yang tidak lain didorong oleh kaum kiri yang tergabung dalam berbagai kelompok politik. Sosialisme telah menjadi kesepakatan bersama yang tak terelakkan dalam bidang pemikiran para pendiri negara Republik Indonesia, namun perbedaan dalam interpretasi dan pilihan metode gerakan juga sangat tajam, yang terkadang menghasilkan fragmentasi yang tidak dapat didamaikan. Banyak organisasi sayap kiri yang saat ini terus berkembang hingga berakhirnya pemerintahan Soekarno yang disebut sebagai era demokrasi terpimpin. Yang paling berpengaruh adalah Partai Nasional Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Murba. Sosialisme Indonesia adalah sebuah konsepsi yang menekankan pada praktik ideologi sosialisme dalam konteks situasi objektif dan keunikan di Indonesia. Kata sosialisme Indonesia sejak tahun 1959 secara resmi digunakan dalam dokumen-dokumen negara sebagai sinonim untuk menyebutkan cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan ajaran Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta sebagai syarat amanat penderitaan rakyat Indonesia. Sosialisme di Indonesia yang sama sekali tidak lengkap kemudian secara sistematis ditekan oleh negara setelah Mayor Jenderal Soeharto merebut kekuasaan setelah peristiwa gerakan 30 SPKI, kemudian menjadi rezim yang disebut Orde Baru yang berkuasa hingga digulingkannya gerakan reformasi pada tahun 1998. Namun sosialisme justru mulai mewarnai kehidupan politik masyarakat Indonesia dengan tumbuhnya berbagai bentuk organisasi gerakan masyarakat sipil pada akhir tahun 1990-an. Namun, hingga saat ini ideologi sosialisme di Indonesia masih lebih banyak berbalut kabut stigma ketimbang dipandang secara objektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.